Perkenalkan, nama saya Nilu Sutrapraika Arndita Apsari, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut, yaitu meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan. Unsur-unsur organisasi. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukannya. Ciri-ciri organisasi: 1. Memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 2. Memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. 3. Saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi, karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Bentuk-bentuk organisasi. 1. Organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Ciri-cirinya, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang, jumlah karyawan sedikit, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi, belum terdapat spesialisasi, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Contohnya itu perbengkelan, kedai nasi, warteg, rukun tetangga, dan lain-lain. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota. Organisasi besar, organisasi tipe garis biasanya organisasinya kecil. Kelemahannya, ada tendensi gaya kepemimpinan otokratis, pengembangan kreativitas karyawan terhambat, tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal, dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Ciri-cirinya, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung, karyawannya banyak, organisasi besar. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah ada pembagian tugas yang jelas, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas, pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. Kelemahannya, tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan, proses decision makin berliku-liku. Jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme, politisme, patronage. Organisasi fungsional. Kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Ciri-cirinya, organisasinya kecil, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Keuntungannya, program terarah, jelas dan cepat, anggaran, personalia dan sarana tepat dan sesuai, dan kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat. Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi, pangkat manajer fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan, dan yang terakhir, inisiatif perseorangan sangat dibatasi.
4. Organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Dan yang terakhir, organisasi lini dan fusional. Organisasi lini dan fusional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif atau presidium atau peruluan eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang yang dibagi-bagi secara khusus. Sekian dari saya, terima kasih.